Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sudah memasuki bulan Ramadan Fardu yang kedua, yaitu di tanggal 19 Ramadan. Sebentar lagi juga akan memasuki ke 10 yang ketiga, di mana 10 yang ketiga itu salah satu bentuk apresiasi dari Allah kepada orang-orang yang berpuasa adalah mendapatkan itqum minan nar, yaitu terbebas dari api neraka. Salah satu daripada kegiatan di bulan Ramadan yang sering dan selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia, itu harapannya di bulan Ramadan ini memperoleh Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar? Kalau kita bicara Lailatul Qadar, kalau dari namanya aja Lailatul Qadar, malam yang diperkirakan, sehingga semua tidak ada yang tahu. Yang jelas di bulan Ramadan, mulai di awal Ramadan sampai nanti di akhir Ramadan, itu kemungkinan Allah akan menurunkan Lailatul Qadar. Tapi ada beberapa pendapat dari kalangan ulama. Kalangan ulama berpendapat Lailatul Qadar itu kebiasaan yang terjadi itu diturunkan oleh Allah di 10 terakhir, khususnya di malam-malam ganjil, entah itu 21, entah itu 23, 25, 27 atau 29. Itu adalah upaya ikhtiar daripada ulama untuk mendeteksi atau memperkirakan pastinya kapan. Semuanya tidak ada yang tahu. Pastinya adalah atas kehendak Allah, dimulai di awal Ramadan sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Apa sih Lailatul Qadar itu? Tadi sudah sampaikan, Lailatul Qadar adalah malam yang diperkirakan. Apa dan kegiatan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pahala. Salah satunya yang perlu kita isi di bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, hendaknya kita sering dan memperbanyak kegiatan kita, malam-malam kita, hari-hari kita dengan membaca Al-Quran itu ya harus kita baca setiap hari. Kalau bisa mungkin ya kalau di musola-musola, di masjid-masjid, mungkin 5 hari sudah bisa khatam, 10 hari bisa khatam. Tapi kita pun juga harus lebih meningkatkan ibadah kita. Ya, ibadah kita salah satunya adalah membaca Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran itu kalau bisa diri kita sendiri, kalau bisa mungkin dalam 1 bulan itu, supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah di waktu malam, ya mungkin kita paling tidak satu kali, mungkin satu bulan, atau kalau bisa mungkin bisa 3 kali 10 hari sudah bisa khatam. Lailatul Qadar ini Allah menugaskan malaikat turun ke bumi. Jadi malaikat itu yang ada di langit semua turun ke dunia. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut Lailatul Qadar, dalam rangka memberitahukan kepada umat manusia, khususnya umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Eman kalau kita selaku umat Islam, kemudian kita tidak berpuasa, kemudian kita tidak mujahadah, tidak lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Ya, karena apa? Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, pahalanya, imbalannya yang diberikan oleh Allah sama dengan 1000 bulan. Bayangkan usia kita ini berapa? Kalau kita melihat usia berdasarkan standar yang ada, maksudnya standar sebagaimana Rasulullah sampai intaqu ila rabbi itu usia 63. Kalau kita hitung 1000 bulan itu lebih dari itu. Makanya mumpung ini waktu masih ada di bulan Ramadan ini masih 19, kemudian menuju ke 30, ayo kita lebih meningkatkan ibadah kita, lebih meningkatkan baca Al-Quran kita, supaya kita mudah-mudahan oleh Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Terus apa keistimewaan? Apa yang diperoleh tadi? Salah satunya adalah 1000 bulan. Terus bagaimana kita bisa mengetahui? Oh, ini beberapa ulama ada berpendapat. Tadi di awal sudah saya sampaikan, Lailatul Qadar itu diberikan sepenuhnya atas kewenangan Allah. Kapanpun tidak ada yang tahu. Tapi
Sekali lagi saya sampaikan, tapi ada beberapa ulama yang memberikan pemahaman kepada kita, kita bisa melihat dari peristiwa kejadian alam yang ada itu sebagai bentuk tanda-tanda Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah. Salah satunya kondisi kalau malam langit dalam keadaan bersih sudah bersih, sangat enak ketika kita semuanya memandang. Terus kemudian udaranya nyaman, tidak panas, tidak dingin ya. Kalau sekarang mungkin ya panas teman ya, tapi udaranya nyaman untuk tubuh kita, untuk kondisi kita. Ini salah satu tanda-tanda insya Allah Allah akan menurunkan Lailatul Qadar. Siangnya nyaman, matahari tidak terlalu panas, malamnya udaranya nyaman, pokoknya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Terus kemudian tidak ada awan. Mungkin kalau sekarang ini musim kemarau mungkin ya ada mendung gitu kan. Kemungkinan kalau berdasarkan pendapatnya beberapa ulama, salah satu tandanya adalah kemungkinan langitnya bersih dan tidak akan ada awan, terus tidak hujan, tidak ada bintang ya. Itu semuanya kondisi-kondisi yang memungkinkan Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah ya. Makanya ayo kita semuanya selaku umat Islam, mari kita lebih meningkatkan nilai ibadah kita di bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bahagia, orang yang senang, tidak hanya senang memperoleh baju baru, tapi ibadah kita dinilai oleh Allah menjadi ibadah yang baik. Ini yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini, khususnya dalam rangka kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu luar biasa, sangat-sangat istimewa. Tadi saya katakan di awal, salah satunya adalah imbalan yang diberikan oleh Allah ketika kita memperoleh Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Nah, tapi juga ada yang berpendapat juga terkait dengan Lailatul Qadar ini, di samping tanda-tanda tadi yang saya sebutkan itu, salah satunya adalah salah satu pendapat orang yang menjalankan ibadah puasa, malamnya sholat berjamaah maghrib dan juga sholat jamaah isya, diteruskan taraweh selama 30 hari atau mungkin 29 hari tergantung hasil ru'yahnya gitu ya. Berarti orang tersebut sudah memperoleh Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar itu tadi kita tidak tahu kapan Allah menurunkan, tapi kalau kita sudah istiqomah menjalankan ibadah maghrib, isya, tarawih kita lakukan berjamaah, insya Allah kita termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini sekilas penjelasan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dalam rangka meningkatkan nilai ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa menjalankan puasa ini sampai selesai terakhir. Mungkin sekarang ini sudah semifinal, sampai nanti final selesai kita termasuk orang-orang yang bahagia. Mungkin 10 menit inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.